Kegiatan membuat dadar gulung ini menjadi keseharian Darmi yang telah dijalaninya selama 8 tahun. Bersama tim iNews Files, hari ini Darmi akan mempraktikkan keahliannya secara langsung membuat dadar gulung wantek. Darmi mengolah ampas kelapa terlebih dahulu untuk dijadikan isian dadar gulung buatannya. Tapi ini emang biasanya pakai ampas kelapa gini atau gimana sih, Bu? Pastinya mah enggak. Pastinya kelapa. Terus diperes santannya. Santannya buat ganti air biar gurih. Ini kan kelapanya aja. Jadi nanti ganti air sama. Oh. Dalam membuat isian dadar gulung, Darmi tidak menggunakan gula pasir ataupun gula merah untuk pemanisnya. Di sini Darmi menggunakan gula sakarin dengan takaran suka-suka Darmi. Menggunakan sakarin sebetulnya diperbolehkan, namun hanya dalam jumlah sedikit dan hanya sebagai pemanis tambahan saja. Ini apa ini, Bu? Si pemanisnya mesti kan gula pasir sama gula aren. Gula aren itu rambut coklat, tapi ganti ini wantek. Wantek yang warna coklat. Ini Ibu kenapa nggak pakai yang alami kayak gula aren gitu, Bu? Bahan-bahannya soalnya kan terproduksi banyak. Harga jualnya kan juga murah di pasar. Jadi pakai pewarna tekstil aja biar warnanya sama kayak gula aren gitu, Bu? Iya. Penggunaan pemanis buatan tidak lepas dari upaya penghematan dibanding pemakaian gula yang mahal. Memiliki rasa manis 30 hingga 50 kali lipat dibandingkan gula, tentunya akan menimbulkan efek berbahaya jika dikonsumsi secara berlebih. Ada bedanya nggak sih, Bu? Isian dari gulung yang pakai kelapa yang bagus nih dengan pakai ampas kelapa itu dari segi rasa, Bu? Kalau pakai kelapa asli kan dia lebih terasa itunya. Cuman karena saya pakai pewarna, pakai pemanis, jadi hampir sama. Ditambah lagi pandan kan ada juga. Jadi saya coba-coba gimana rasanya biar sama yang asli. Sedikit demi sedikit, isian dadar gulung racikan Darmi pun mulai berubah warna. Bahkan sekilas terlihat menyerupai isian dadar gulung yang menggunakan gula aren. Oke, kalau pakai pewarna makanan kan terus warnanya juga nggak bagus ya. Oh, lebih bagus pakai wantek ini ya, jadi buat menarik. Udah mulai lengket kan kayak pakai gula ya. Gula aren. Sambil menunggu isian dadar gulung dingin, Darmi pun membuat kulit dadar gulung. Di sini, lagi-lagi Darmi memasukkan pemanis buatan di dalam adonannya. Tapi dulu pernah nggak, Bu, coba bikin pakai gula pasir gitu? Awalnya ya pernah berita kan sama penjual mahal kan, jadi ganti. Bahkan kalau bahan aslinya ke mentega, telur banyak, kelapa dan santan. Sebenarnya gantinya kan santan. Karena santan lebih gurih. Oh, tapi nih Ibu ganti pakai air biasa aja. Saya pakai gula aja. Bukan tanpa guru, Darmi memiliki keahlian membuat dadar gulung. Ilmu dari sang ibu diturunkan langsung kepadanya. Tapi dulu ibunya Ibu itu bikin dadar gulungnya asli ya? Cuman Ibu Ikut zaman. mulai kapan itu, Bu? Mulai coba-coba pakai bahan-bahan kayak gini, Bu? Kalau Dari tahun berapa, Bu? awal-awalnya saya cuma pemanis ya, nggak wantek ini nggak terlalu. Sebenarnya pas pandemi gitu kan juga warna. Lihat orang warnanya pada menarik gitu kan. Kalau makanan kan warnanya terbatas ya. Ya berani diri pakai itu Wantek warna tekstil gitu ya, Bu? iya. Jadi iseng awal-awalnya. Iya terus ya lihat temen juga ada yang sesama pedagang lah
kebutuhan. Pernyataan Darmi sontak membuat kami terkejut. Rupanya, penggunaan pewarna tekstil dalam makanan sudah biasa di kalangan para pedagang kue. Semuanya dilakukan untuk memikat para pembeli. Tapi sebenarnya perbedaannya apa sih Bu kalau pakai warna kayak gini nih sama yang pewarna makanan? Ya beda banget, ini kan jelas. Kalau dari segi warna Bu, hasilnya itu Warna bagusan ini. bagusan. Terus variasinya banyak. Oh, kalau harga Bu, Oke, mulai. segini berapa Bu kalau satunya Bu? Kalau ada ini ada macam-macam. Kalau ini yang bagus nih, warnanya lebih pekat, ini 5.000 Satunya. Kalau yang biasa, sebenarnya sih pakai yang biasa ya. Tadi di pasar banyak masih lebaran pada tutup. Kalau Kalau- 3.000 yang biasa. Oh, yang biasa 3.000. Iya. Tapi kalau yang pewarna makanan itu sampai berapa harganya tuh satu botol itu Bu? Warna makan bisa 8.000, bisa ya hampir 10.000 Sampai 10.000. Mengaduk atau mencampur pewarna tekstil dalam adonan menjadi tahapan yang sangat penting. Karena jika tidak tercampur dengan baik, warna adonan dadar gulung tidak akan rata. Hal tersebut tentu akan mengundang rasa curiga dari para pelanggannya. Nah, kalau biasanya kan dadar gulung itu identik dengan warna hijau ya Bu ya. Iya. Sedangkan buatan Ibu itu warna-warni. Nah, di pasaran sendiri itu sebenarnya yang lebih laku yang warna-warni atau yang hijau sih Bu untuk dadar gulung Bu? hijau. Tapi saya memvariasi. Kan kalau dari zaman ke zaman kalau hijau-hijau aja kan nggak menarik. Kalau itu saya bikin menarik ya saya kasih warna. Jadi ada banyak peminatnya. Sekarang ya udah mulai tren warna-warni gitu. Itu termasuk laku ya Bu buatan Ibu? Iya. Isian dan kulit dadar gulung buatan Darmi pun sudah matang. Harum manis dari kue begitu terasa dan sangat menggoda. Tapi kalau rasa, saya penasaran nih Bu. Maringnya sama nggak sih Bu sama yang dadar gulung biasa? Lebih tajam ini sih. Saya pemanis. Boleh saya cobain nggak Bu? Ya silakan. Iya sih Bu. Lebih manis. Tajam soalnya kan itu pemanis. Dalam sehari biasanya Darmi mampu membuat 160 dadar gulung dari 3 kilo tepung yang digunakan. Dan untuk mempercantik dagangannya, Darmi mengemas dadar gulung ke dalam bungkus makanan lalu dijual seharga Rp2.200 per bijinya. Memang apa yang dilakukan Darmi sangat menggiurkan. Bagaimana tidak, dengan modal Rp170.000 sekali produksi, Darmi mampu meraup omset hingga 2 kali lipat. Bila sudah cuan di depan mata seperti ini, rasa bersalah pun seolah sirna dari pikiran Darmi. Ayo, sorry bang, telat nih. Ya, dapat bang, baru nyantai pak. Nggak kayak pesanan biasanya bu ya? Jadi berapa bu? Kayak biasa kan? Ya, makasih ya bu ya. Bang, duluan bang. Ya bang. Kurir langganan Darmi pun siap mengantar dadar gulung ke sejumlah pelanggan di pasar kue pagi. Saksikan tayangan selengkapnya sesaat lagi. Dia bisa bersifat karsinogenik. Jadi karsinogenik di sini adalah sebagai pemicu terjadinya kanker.